Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pembesian pondasi pelkap pada sebuah bangunan rumah tinggal, di mana pondasi pelkap ini merangkai dari beberapa pondasi dalam, yakni pondasi tiang pancang atau minipel. Kali ini kita akan melihat dan membahas pembesian pondasi pelkap pada bangunan rumah tinggal tersebut. Berapa ukuran pelkapnya, panjang kali lebar dan tebalnya, berapa ukuran besi yang dipakai, dan lain sebagainya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini ada sebuah denah gambar, denah pondasi pelkap. Ini denah pondasi pelkap, dan ini denah pondasi pelkap dan juga slope. Ini ada grid-grid as bangunan. Ini grid Y-nya ini mulai dari 1 sampai 20, bisa teman-teman saksikan caranya. Ada pada gambar, dan ini grid A sampai Q juga ada ukurannya, bisa teman-teman saksikan cara antar gridnya. Ini ada beberapa tipe pelkap. Ini ada PC1, ini PC1, ini PC2, PC3, PC4, ini PC1A, ada jarak terhadap dinding tetangga, nggak bisa mepet. Ini juga PC2A, ada jarak dengan dinding tetangga, nggak bisa mepet. Adapun untuk detailnya, keterangannya ini PC1 75 x 75 x 35, minipel 20 x 20, 1 buah, panjang 15 meter. PC1A 75 x 100 x 40, minipel 20 20, 1 buah, panjang 15 meter. PC1B 107,5 x 100 x 40, minipel 20 20, 1 buah, 15 meter. PC2 75 x 120 x 40, ada 2 buah, panjang 15 meter. Ada PC3 ini 120 x 120 x 40, minipel 20 20, 3 buah, panjang 15 meter. Ada PC4 120 x 120 x 40, panjang 15 meter, minipel jumlah 4. Ini untuk bentang terlebar, ini jaraknya 6 meter bentangnya. Ini ke sini 2 meter. Ini dari ini ke sini 6 meter semua. Ini bentang terlebar atau terpanjang. Adapun untuk detailnya seperti ini. Ini untuk PC1 ukuran 75 x 75, tebalnya 35. Ini pakai besi diameter 13 ulir, jarak 15 cm, double baik sumbu X maupun sumbu Y, minipelnya 1 buah, 20-20, panjang 15 meter. Ini PC1A 75 x 110. Ini berbatasan dengan dinding tetangga, jadi panjangnya ini ada jarak 60 cm terhadap dinding tetangga, nggak bisa mepet. Ini besinya pakai diameter 13, jarak 150, sumbu X maupun sumbu Y, tebelnya 40 cm pelkapnya. Ini panjangnya 1 buah, kedalaman 15 meter. Ini PC1B, posisinya paling belakang, kanan dan kiri, bagian sudut ini. Dengan ukuran 107,5 x 100. Ini jarak minipel terhadap dinding ini 60 cm. Yang ke sini juga dinding tetangga, jaraknya 60 cm terhadap minipel. Pakai diameter 13, jarak 150, 1 minipel, kedalaman 15 meter. Ini ada PC2, PC3, PC2A, PC3, dan PC4. PC2 ini ukuran 120 x 75, tebal 40. Ini ada 2 minipel.
Besinya pakai diameter 13, jarak 150 baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini 2 tiang pancang atau minipel. Kedalaman 15 meter, minipel 20 x 20. Ini PC2A. Ini ukurannya kali 100. Tidak bisa mepet. Minipelnya dengan jarak tetangga ada jarak 60 cm. Ada 2 minipel. Pakai diameter 13 besinya, jarak 150. Ini tebalnya 40 cm. Ini minipel 20-20, panjang 15 meter. Sedangkan yang ini untuk PC3 120 x 120, ketebalan 40 cm, ada 3 minipel, 1, 2, 3. Ini untuk besinya pakai diameter 13, jarak 150, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini minipel 20-20, kedalaman 15 meter. Dan yang ini adalah PC4 dengan ukuran 120 x 120, ketebalan 40 cm juga. 1, 2, 3, 4 minipel. Ini pakai besi 13, jarak 150, baik sumbu X maupun sumbu Y. Minipel 20-20, kedalaman 15. Ini untuk pel capnya, tengahnya ini kita beri sabuk besi diameter 13. Kita beri sabuk semua. Ini untuk jarak sumbu ke sumbu minipel. Ini kita pakai ukuran 60 cm. Ini caranya yakni 3 kali D. Di 3 kali D ketemu jarak antar sumbu tiang pancang atau S. Jadi S sama dengan 3 kali 20. Ketemunya 60 cm. Ini juga sumbu ke sumbu tiang pancang. Jaraknya 3 kali D atau 60 cm. Yang lainnya juga sama. Jarak sumbu ke sumbu yakni 3 kali D, 60 cm. Lalu sumbu ke tepi ini saya gunakan ukuran 1,5 kali D. Ini tadi sumbu ke tepi pel cap. Jadi 1,5 kali D. Ini 1,5 kali 20. Pakai minipel ukuran 20 soalnya. Ketemunya 30 cm. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan minipel atau tiang pancang pada bangunan ini. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan tiang pancang atau minipel pada bangunan ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Setelah proses pemancangan selesai, kita lanjut ke proses pembesian pel cap. Dan ini perakitan besi pel cap tipe PC4 dengan ukuran beton 120 x 120 dengan ketebalan 40 cm. Karena beton deckingnya ini 5 cm, maka untuk pembesiannya ini kita kurangi 5 cm dari tebal pel cap. Tadi 120, akhirnya menjadi 110, tebal 40 cm menjadi 30 cm. Jadi untuk keliling dari bagel pel cap ini yakni 110 kali 30 cm kali 110 lagi kali 30 cm. Dan seperti ini jadinya. Untuk lebih detail mengenai proses pemotongan besi pel cap hingga menjadi sebuah rakitan seperti ini pernah saya bahas. Jadi berapa panjang besi pel cap ini yang harus dipotong. Pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini untuk lebih detailnya. Dan ini pembesian pel cap tipe PC3 sudah selesai
dengan ukuran 120 kali 120 dengan ketebalan 40 cm mateng cor. Ini besi kolom juga sudah masuk. Ini untuk besi pelkapnya, ini kita gunakan besi 13 ulir jarak 150 baik sumbu X maupun sumbu Y. Seperti ini. Kalau kita lihat lebih detail, ini ada sabuk di tengah, besi sabuk. Ini yang pakai diameter 13. Ini tadi tingginya 40 cm matang, untuk bagelnya kita buat tinggi 30 cm. Karena ada beton decking 5 cm atas bawah, kanan dan kiri. Ini besi pelkap atau tiang pancang kita ikat pada besi pelkap. Besi minipel ini sebagai kekuatan pelkap agar tidak geser akibat ada pergerakan tanah. Jadi jangan dipotong untuk besi tiang pancangnya, tapi kita sisakan, kita ikat pada besi pelkap. Ini beton decking bagian bawah 5 cm, kita beri tahu beton. Yang samping ini juga beton deckingnya terhadap casting ini 5 cm kanan dan kiri. Dan ini pembesian untuk kolom pipih tipe model L. Jadi sebelum pengecoran, pembesian kolom ini harus masuk pada besi pelkap dan kita ikat. Dan yang ini adalah tipe pelkap PC2A dengan ukuran yakni ini 100, di sini 120 dengan ketebalan 40 cm. Jarak besi sumbu X dan sumbu Y ini 15 cm, kita gunakan besi 13 ulir. Ini ada besi sabuk di tengah, satu pakai diameter 13. Ini ada 2 tiang pancang. Ini besinya kita ikat pada besi pelkap, besi tiang pancangnya, jangan dipotong. Dan ini untuk beton deckingnya ini 5 cm. Ini untuk besi kolom, ini sudah kita siapkan sebelum proses pengecoran. Jadi besi kolom harus sudah masuk pada pondasi pelkap. Sedangkan yang ini untuk PC4, 4 tiang pancang dalam satu pelkap. Ini tadi ukuran 120 kali 120 dengan ketebalan 40 cm. Ini 120. Ini besinya kita gunakan besi 13 ulir jarak 15 cm baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Dan ini ada besi di tengah-tengah tebal pelkap ini, besi sabuk dengan ukuran diameter 13 ulir. Untuk ukuran besi ini, yakni ukuran pelkap kita kurangi tebal decking. Ini tingginya 30 cm, lebarnya 110 cm. Kita kurangi tebal beton decking 5 cm atas bawah dan juga kanan kiri. Dan itu ada pelkap tipe PC1A. Ini juga sama. PC1A, ini satu tiang pancang ini besi pelkapnya, besi tiang pancangnya itu juga ada satu pelkap. Ini kesananya cor matengnya yakni 1 meter, lebarnya 75 cm dengan ketebalan 35 cm. Ini ada 2 bagel melintang dan memanjang, kita gunakan besi 13 ulir. Dan ini untuk PC2A, ada 2 tiang pancang dalam satu pelkap. Ini juga sama, PC2A, 2 tiang pancang dalam satu pelkap.
Ini ukuran 120 meter, 120 cm kali 1 meter, sini 1 meter. Pakai besi 13 ulir, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini juga sama. Dan yang ini PC3, ukuran 120 kali 120, tebal 40 cm. Ada 3 tiang pancang, 1, 2, 3. Ini pakai besi 13 ulir, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini 1 tiang pancang, 2, dan 3 tiang pancang. Ini besi tiang pancang tidak kita potong, kita ikat pada besi pelcap. Ini untuk PC4, 4 tiang pancang dalam 1 pelcap dengan besi 13 ulir baik sumbu X maupun sumbu Y. Yang itu PC2A, 2 tiang pancang dalam 1 pelcap dengan ukuran 120 kali 100 dengan ketebalan 40 cm. Dan itu untuk yang lainnya sedang proses. Dan ini besi dari kolom struktur, besi utama. Besi ini harus masuk pada pondasi pelcap sebelum proses pengecoran pelcap, dan ini ada haknya. Ini haknya 30 cm. Nanti kita ikat pada besi pelcap bagian bawah. Dan ini saat proses perakitan besi pelcap dan juga besi kolom. Ini galiannya tergenang air. Harus kita kuras agar besinya tidak mudah berkarat. Dan juga saat proses pengecoran, betonnya tidak tercampur dengan air yang bisa mengakibatkan mutu beton berkurang. Demikian proses pembesian sebuah pondasi pelcap pada sebuah rumah tinggal. Kita bahas mulai dari ukuran besi yang dipakai, jarak antar besi, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.